Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang saya hormati para ustadz, ustadzah, para umahat, ya, peserta kajian yang insya Allah semuanya senantiasa dicintai, dirahmati dan diberkahi Allah. Tak henti-hentinya marilah dalam setiap tarikan nafas kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, baik itu nikmat sehat, rezeki, keselamatan maupun kesempatan. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Ustaz, tolong kipas anginnya dimatiin aja. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Baik, pagi ini saya memberi materi, tema kita adalah peran muslimah sebagai tiang peradaban, ya. Kenapa saya mengambil materi ini? Ya, mungkin beberapa hari ini di WA umahat mungkin ada yang dapat WA bahwa di Sragen dan Ponorogo, ya, ratusan, bukan cuma puluhan ya, ratusan siswi SMA, ya, mereka rata-rata kelas 1, kelas 2 itu, ya, hamil di luar nikah. Nah, kalau kelas 1, kelas 2 SMA atau kelas 10, kelas 11, berarti usia mereka kisarannya adalah 16 sampai 17 tahun. Undang-undang pernikahan di Indonesia, ya, boleh menikah itu kalau sudah dewasa. Nah, aturan negara kita itu dikatakan dewasa kalau umurnya 18 tahun. 18 tahun kurang 1 hari saja itu belum bisa dikatakan dewasa. Maka belum bisa menikah. Sehingga mereka minta ke, ya, Kementerian Agama, kemudian mereka mengurus ke pengadilan agama, mereka mengurus supaya bisa dinikahkan. Beberapa ketika corona, ya, itu terjadi juga di Jepara, ya, ratusan siswi SMA mereka juga hamil di luar nikah. Dan ketika ditanya, ini kan pandemi, ya, kok kamu bisa seperti itu? Kamu melakukan itu di mana? Dilakukan di rumahnya. Ya, hasil wawancara seorang dokter dengan salah satu siswa yang hamil di luar nikah yang di Ponorogo, ya, mereka melakukannya tidak di hotel tapi di rumah, ya. Bahkan ketika mereka pacaran, ya, TTM, temen tapi mesum gitu ya. Pada saat itu belum TTM temen tapi meteng gitu. Baru TTM-nya teman tapi mesum,
itu orang tua mereka ya fine-fine saja. Ya. Orang tua mereka nyantai aja. Nah, pertanyaannya kenapa terjadi seperti ini? Bayangkan kalau itu ya terjadi pada keluarga-keluarga muslim. Bayangkan kalau yang hamil itu adalah anak-anak Islam. Ya. Apa yang terjadi coba? Ya. Sementara kita punya tugas yang sangat luar biasa, tugas itu. Ya. Di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Gak main-main ini, ya. Saya ya, setiap kali saya menyampaikan ayat ini, saya merasakan bahwa ini sebuah tugas yang sangat tidak main-main, ya. Menjaganya bukan dari kecelakaan di dunia, tapi menjaganya dari kecelakaan di akhirat, dari api neraka. Berarti apa yang dijaga pertama adalah akidahnya. Berarti apa yang harus dijaga? Ya, saya lanjut. Yang dijaga itu akidahnya. Ya. Nah, ketika akidahnya lurus, ini akan berdampak pada akhlaknya. Ya. Bagaimana menjaga akidah anak-anak kita? Ya. Memposisikan, menempatkan cinta di tempat yang benar. Ya. Tanggung jawab ketika sudah berani mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ketika syahadat itu tidak hanya sekedar sebuah lip service atau hanya sekedar ucapan saja, ya, tetapi syahadat itu betul-betul dipahami, ya, bahwa setelah berani mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, ada sebuah konsekuensi menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, ya. Maka dia akan tunduk, patuh, taat, bergantung, ya, takutnya pada Allah. Ini yang perlu menjadi PR bagi keluarga-keluarga muslim. Ya. Bukan saya mengulang-ulang, tidak, ya. Tapi saya hanya ingin flashback bagaimana ibu saya, ya, sejak saya umur 7 tahun itu sudah menanamkan segala apa yang saya lakukan. Ibu saya selalu ngendiko, ingat Tuhan Yesus melihat. Ya. Lagunya itu kok di Kristen, duduk senang, berjalan senang, dimanapun senang, sebab Tuhan Yesus bersama saya. Tuhan Yesus melihat saya. Itu ditanamkan kepada anak-anak sejak kecil di sekolah minggu. Ya, sekolah minggu itu TPA-nya orang Kristen. Ya, jadi penanaman bahwa dimanapun dia berada, ya, Tuhan Yesus itu melihat. Ya, padahal bertuhan pada Tuhan yang salah. Kenapa saya katakan bertuhan pada Tuhan yang salah? Karena Yesus itu bukan Tuhan. Itu saja didoktrinkan, ditanamkan. Ya. Nah, ini tantangan kita. Ya, tantangan kita selaku keluarga-keluarga muslim.
Jadi bagaimana kita menanamkan kepada generasi penerus kita, ya, bagaimana menempatkan Allah, menjadikan Allah itu sebagai sentral, ya. Oke lah, sekarang misalnya ini kan anak-anak sedang menghafalkan doa, ya. Bagaimana menselaraskan di sekolah dengan di rumah? Ya, ketika di sekolah diajari doa bermacam-macam ini, bagaimana itu dipraktekkan dan diterangkan oleh seorang ibu, kenapa sih harus berdoa seperti itu? Ya. Nah, dan kepada siapa dia berdoa dan siapa yang menjawab doa itu? Sehingga apa? Doa tadi tidak hanya sekedar hafalan. Ya, tetapi betul-betul dia meyakini bahwa ya Allah yang mengabulkan doanya, Allah hadir, Allah ada, Allah melihat. Ya, apa yang dia lakukan? Ini untuk evaluasi masing-masing keluarga kita. Ya. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, ya, Islam adalah penuntun yang membawa para pengikutnya agar selamat dan sejahtera dunia dan akhirat. Islam memberikan tuntunan yang jelas, saya ulangi lagi, Islam memberikan tuntunan yang jelas dalam menjalani hidup ini. Pedomannya itu Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Nah, yang membedakan Al-Quran dengan kitab yang lain, kitab agama yang lain, Al-Quran ini diturunkan, nabinya ada sahabat yang menulis. Bahkan bacaan Rasulullah pun dicek oleh malaikat Jibril. Berbeda dengan Alkitab yang ada di tangannya orang Kristen. Ya. Berbeda dengan Alkitab yang di tangannya orang Kristen. Saya tidak katakan Injil. Kenapa tidak saya katakan Injil? Injil itu adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Ya. Sementara Injil yang ada di tangan orang Kristen ini, ya, bukan Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa, tapi hasil tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Nah, bedanya Alkitab yang ditulis, Alkitab yang di tangan orang Kristen sekarang, walaupun sebagian jejak-jejaknya masih ada, ya, itu ditulis Nabi Isanya sudah tidak ada. Ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditulis tahun 60-an Masehi. Sementara Yesusnya ada di dunia sampai sekitar tahun 33 Masehi. Berarti ketika ditulis itu Yesusnya sudah tidak ada. Ini yang membedakan Al-Quran dengan kitab agama yang lain. Ya. Begitu juga dengan kitabnya orang Hindu, orang Buddha dan lain sebagainya. Makanya Al-Quran ini mau diserang dari sisi manapun, Al-Quran bisa menjawab. Kecuali orangnya tidak mau dan tidak pernah belajar Al-Quran. Contoh, ada seorang dosen di sebuah perguruan tinggi Islam, ya. Dia telepon saya, Bu Dewi, Al-Quran kita tuh nggak lengkap. Kaget saya. Kenapa? Ya, saya tanya, panjenengan siapa? Saya dosen di perguruan tinggi A, gitu. Saya bilang, kenapa panjenengan mengatakan Al-Quran kita tidak lengkap? Dia bilang, saya debat sama orang Kristen, saya kalah, gitu. Karena apa yang saya sampaikan Al-Quran, mereka bisa mendebat. Saya tanya, panjenengan
Pendalaman Al-Qur'annya gimana? Intensif? Enggak juga sih. Panjenengan belajar Kristologi? Belum pernah. Ya saya bilang sama aja panjenengan itu naik gunung pakai sepatu hak tinggi. Ya, orang naik gunung pakai sepatu pantofel hak tinggi, saya bilang. Panjenengan debat dengan orang Kristen, Qur'annya saja ndak begitu paham, apalagi belajar Kristologi. Ya, ini jadi beberapa mereka yang murtad meninggalkan Islam kebanyakan tidak paham Al-Qur'an. Kalaupun paham Al-Qur'an seperti Syarifuddin Ibrahim, kenapa dia murtad padahal dia paham Al-Qur'an, dia dari pondok karena bosen miskin. Ya, capek miskin. Saya kembali ke sini. Dasar kita Al-Qur'an dan Al-Hadis, ya. Dan ini adalah sumber yang terpercaya, ya, tidak terbantahkan dan validitasnya luar biasa. Al-Qur'an itu. Ya. Nah, mestinya sebagai seorang beriman itu di dalam kehidupan kita itu menyandarkan seluruh kehidupan kita petunjuknya pada Al-Qur'an, kemudian pelengkap Al-Qur'an itu Al-Hadis. Ya. Di dalam Islam seorang wanita, ya, itu adalah perhiasan. Wanita solehah itu adalah perhiasan yang terindah, itu wanita solehah. Tapi dunia memutarbalikkan fakta. Ya? Dunia memutarbalikkan fakta. Kalau mestinya perhiasan yang indah itu kan disimpan rapat. Tapi bagaimana dunia ini merusak pandangan para wanita. Perhiasan yang indah tadi kalau disimpan, kata mereka perusak-perusak Islam mubadzir. Ya, sayang kalau disimpan. Maka perhiasan ini harus bisa dinikmati oleh mereka. Karena wanita itu keindahan katanya. Nah, banyak sekali mereka yang mengaku muslimah termakan oleh propaganda perusak-perusak Islam. Ya, sehingga apa? Ya. Betapa banyak muslimah yang menjadi peragawati. Ikut mis-mis kecantikan. Yang pakaiannya hanya celana dalam dan BH. Padahal ketika mengukur pakaian, yang mengukur itu laki-laki. Dia lenggak-lenggok memamerkan lekuk tubuhnya. Ya. Betapa banyak ngakunya muslimah tapi jadi jadi SPG. Hanya untuk menawarkan sebungkus rokok, mereka pamerkan pahanya. Karena apa? Keindahan itu harus dinikmati. Ini ya slogan merusak, menyesatkan. Ya, dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Muslimah itu istimewa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perempuan dengan kodratnya sebagai perempuan, bukan sebagai laki-laki. Ya. Jadi kalau ada hubungan perempuan dengan perempuan, yang satu perempuan ini berperan sebagai laki-laki, maka dia sudah menselisih apa yang telah diciptakan oleh Allah, bahwa perempuan diciptakan Allah kodratnya sebagai perempuan. Ia dikaruniakan berbagai kelebihan yang tidak dimiliki laki-laki. Perempuan bisa melahirkan, laki-laki nggak bisa melahirkan. Ya. Tujuannya agar dapat menjalankan tugas dan peran dengan baik. Islam juga memuliakan perempuan dengan memberikan tugas utama sebagai ibu
dan sebagai pengatur rumah tangga. Sebagai sekolah dan sebagai manajer. Enggak main-main. Kita ini manajer di rumah kita masing-masing. Yang memanage suami dan anak kita agar taat kepada Allah. Ya. Maka kan kalau memilih ibu-ibu nanti kalau punya menantu jangan salah pilih menantu. Jangan cuma dilihat kecantikannya, jangan cuma dilihat hartanya, tapi lihat agamanya. Maka ibu-ibu yang punya putra laki-laki, ketika putra itu sudah menginjak usia mau menikah, sampaikan kepada putra laki-laki panjenengan bahwa di dalam mencari istri harus punya misi. Misinya apa? Istri saya nanti pendidik anak saya. Yang akan mendidik anak saya jadi anak soleh soleha. Ini bagi mereka yang punya anak laki-laki, tanamkan itu. Jadi tidak hanya sekedar mencari, wah lihat, wah cantik, wah bahenol. Enggak. Wah anaknya orang kaya. Enggak. Tapi bagaimana dia punya misi bahwa nanti istri saya itu akan mendidik anak saya menjadi anak yang soleh-soleha. Ini. Ya, tanamkan. Nah tadi peran dan tugasnya dia akan sebagai madrasah dan sebagai manajer. Bayangkan kalau sebagai madrasah dan manajer hari-harinya ya dandan, senam, arisan, kumpulan dengan sosialita di kafe-kafe, ya, biar kelihatan, wah, bergengsi, anak dimasukkan ke sekolah-sekolah Islam, tapi ya di sekolah Islam itu memposisikan ustadz-ustadzahnya sebagai pengasuh anaknya. Waktunya nyebut ustadz atau ustadzah, titip anak saya dulu ya, saya belum sempat jemput. Saya terlambat jemput nih, jalannya macet. Padahal dia masih lagi kumpulan. Ustadz-ustadzahnya suruh jadi pengasuh anaknya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya dikeluhi dengan ustadzah-ustadzah khususnya yang ngajar di TK-TK Islam. Yang ibunya sosialita. Ya. Anaknya pulang jam 10, ibunya jemputnya jam 12. Maaf ya, jalannya macet. Solo ndak mungkin macet sampai 2 jam. Pikirannya DS yang macet. Ya. Nah, hal ini tentu tidak boleh dianggap sepele karena ya tugas tersebut tidak semudah membalikkan tangan. Ya. Dari Abu Hurairah beliau berkata, seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti pertama? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lalu orang tersebut bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa? Nabi menjawab, kemudian bapakmu. Ibu yang pertama, dia mengandung. Maka seorang perempuan, seorang muslimah khususnya, ketika dia mengandung, dia sudah harus punya misi. Kalau anak saya ini nanti laki-laki, maka dia akan jadi pemimpin umat. Umat terkecil adalah keluarganya. Ya. Kalau anak saya nanti perempuan, dia akan menjadi ibunya umat. Dia harus punya misi, anak saya nanti jadi mujahid ataupun mujahidah yang memperjuangkan Islam. Harus punya misi seperti itu. Ya, maka kalau di Kristen, waktu saya masih Kristen, kami membuat persekutuan keluarga muda. Untuk mereka yang baru menikah dan mau punya anak yang pertama.
Untuk apa? Supaya punya misi. Dari awal mereka menikah sudah punya misi. Bahwa anaknya akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ya, di kita kebanyakan, ketika masih single, yang ahwat aktivis, yang ikhwan juga aktivis, begitu menikah, ya, sudah kegiatannya, dakwahnya terhenti. Maka misi itu penting. Nah, misi tadi antara lain ya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 ini, amar ma'ruf nahi mungkar, supaya kita bisa menjadi umat yang terbaik. Tapi yang terjadi adalah amar ma'ruf nyambi mungkar. STMJ sholat terus, maksiat jalan. Anak-anak muda kita ya nampaknya ya sholat tapi pacaran nggak berhenti. Ya, pejabat kita sholat tapi korupsi jalan terus. Bahkan mereka sholat tetapi demi jabatan menjual ayat-ayat Al-Quran, membalik-balikkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, lihat aja dari Natal, tahun baru Masehi, nanti tahun baru Imlek, betapa banyak pelacur-pelacur akidah. Nah, umat filah yang insya Allah dirahmati Allah, apabila akan menghancurkan atau mengganti sebuah peradaban, ada 3 hal yang mereka lakukan. Yang pertama, menghancurkan tatanan keluarga. Dalam hal ini siapa yang dihancurkan? Yang dihancurkan adalah di dalam keluarga tadi yang paling berperan kan adalah perempuannya. Kalau seorang ibu sudah tidak lagi menjadi madrasah bagi anaknya, seorang istri sudah tidak lagi menjalankan perannya sebagai manajer di dalam rumah tangganya, maka tiang negaranya keropos, bahkan mulai miring dan akhirnya ambruk. Lihat aja negara kita. Ya, lihat aja negara kita. Bagaimana luar memandang negara kita? Dilecehin. Lihat aja sekarang yang lagi rame di Morowali. Ya. TKA dengan tenaga kerja asing dengan tenaga lokal. Mereka tidak lagi menghargai negara kita. Ya. Murid saya yang kerja di sana cerita, Ibu, Cina-Cina yang datang ke Indonesia itu tidak punya adab. Kenapa saya bilang? Mereka maaf kalau buang kotoran, ya mereka BAB itu di pinggir-pinggir gitu, ya mereka cuma pakai tisu paper dibuang di situ, seperti itu. Tidak ada izahnya lagi negara kita. Karena apa? Tiang negara tadi sudah mulai roboh, sudah miring. Karena apa? Banyak perempuan-perempuan yang mengaku dirinya muslimah mengeksploitasi diri. Peran dia sebagai madrasah, peran dia sebagai manajer di rumah tangganya mulai ditinggalkan. Ya. Kalau di parlemen, kenapa suara perempuan hanya 30%? Kalau memang perempuan itu punya kemampuan, kenapa tidak dibalik yang perempuan 70%, laki-lakinya aja yang 30%? Ya. Sampai apa kata Ruhut? Ya, Ruhut bilang perempuan-perempuan yang di parlemen itu hanya untuk pewangi ruangan. Hanya untuk penyegar ruangan. Bayangin. Ya. Walaupun ada yang memperjuangkan, tapi berapa? Saya tidak mengecilkan mereka yang di parlemen. Ya. Nah.
Kita belajar dari Cina. Katanya suruh belajar ke negara Cina. Ketika orang Cina zaman kuno ingin hidupnya itu dalam kondisi aman. Mereka nggak mau tercampuri sama budaya dari luar Cina. Maka mereka bikin tembok Cina yang sampai sekarang masih ada. Lebar temboknya itu katanya 10 meter. Ya. Lebar temboknya 10 meter bisa untuk jalan mobil. Ya. Nah, ketika mereka membangun tembok tadi, semua pemikiran untuk bangun tembok. Mereka lupa untuk membangun keluarga. Ya. Nah, mereka menganggap dengan membangun tembok tadi sudah aman. Akan tetapi 100 tahun pertama setelah tembok dibangun, Cina terlibat 3 kali peperangan besar. Ya. Pada setiap kali peperangan, angkatan darat musuh tidak butuh menghancurkan tembok atau memanjat untuk menerobos masuk. Sampai sekarang tembok Cina masih kokoh berdiri. Karena tadi asik bangun tembok, tidak ada edukasi, tidak ada pendidikan, tidak mempersiapkan keluarganya, ya. Musuh itu caranya masuk gimana? Ya. Nyogok penjaga pintu. Ya. Tapi cukup setiap kali perang menyogok penjaga pintu gerbang, kemudian mereka masuk melalui pintu. Perhatian Cina di zaman itu disibukkan membangun tembok, tetapi mereka lupa membangun manusia. Membangun manusia harusnya dilakukan sebelum membangun apapun. Ya. Dan itulah yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Maka mestinya kita belajar kepada siapa? Bagaimana orang tua Muhammad Al-Fatih untuk mengembalikan benteng Konstantinopel, ya. Bagaimana orang tua Muhammad Al-Fatih mendidik Muhammad Al-Fatih dulu? Dengan apa? Quran dan hadis. Ya, sehingga apa? Umur 9 tahun dia hafal Al-Quran. Begitu dia balik, dia tidak pernah meninggalkan sholat fardu dan sholat sunnahnya. Apa yang terjadi? Allah memberikan keberkahan. Dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia menguasai 7 bahasa, bahkan ilmu-ilmu perang dan lain sebagainya Allah tambahkan. Kebalikan ini dengan negara yang tidak mengenal Allah. Dia bangun tembok dulu, tidak membangun akidah, tidak membangun adab, sehingga apa? Disogok aja pintu dibuka. Musuh tidak perlu merusak tembok itu. Inilah yang terjadi pada keluarga-keluarga kita hari ini. Musuh tidak memerangi kita dengan senjata. Mereka membuka pintu kita dari mana? Ya, datangkan si Samsung, datangkan si Oppo, datangkan si Vivo, dan lain sebagainya. Saya Desember kemarin, ketika saya safari tanggal 18 Desember sampai 27 Desember saya safari dakwah. Ya, ketika saya safari dakwah di Slogoimo, saya ditangisi guru-guru sekolah, guru-guru SD Islam, bukan SD negeri, tapi SD Islam. Kenapa? Muridnya di sekolah diajari agama, begitu liburan mereka buka HP, anak kelas 3, kelas 4, kelas 5 SD sudah buka video porno dan belajar untuk mempraktekkan. Kalau dulu zaman saya kecil, main mantan-mantanan itu cuma dikasih kembang-kembang, ya, terus didudukkan gitu, pura-puranya gitu. Tapi anak sekarang main mantan-mantanan, mohon maaf, yang terjadi di tempat yang tadi saya katakan, mereka sudah melotrok ke celananya. Dan yang laki-laki sudah menempelkan kemaluannya pada kemaluan anak perempuan.
SD lo ya. Ini tadi loh. Kalau dulu tembok Cina ya, ndak dirusak temboknya. Fisik kita kelihatan baik, tapi dihancurkan akhlaknya, dihancurkan adabnya, dihancurkan akidahnya tanpa terasa. Peradaban Islam itu ibarat pohon yang akarnya tertanam kuat di bumi, sedangkan dahannya menjulang ke langit dan memberikan rahmat bagi alam semesta. Akar itulah teologi Islam atau tauhid. Itulah yang harus kita tanamkan pada generasi muda kita, pada anak-anak kita sejak mereka masih kecil seperti itu. Mari kita berandai-andai. Masihkah ketika mereka remaja mereka seperti apa yang sedang dihafalkan saat ini? Ya, saya miris kalau mendengar seperti yang diajarkan ini. Apakah ketika remaja nanti mereka masih seperti itu dan itu masih tertancap kuat ketika tembok-tembok rumah tangga kita sudah dibobol oleh musuh-musuh Islam lewat alat-alat yang mereka ciptakan. Jadi peradaban Islam adalah manifestasi iman dalam setiap aspek kehidupan. Ya. Dalam hal ini seorang muslimah sangat berperan di dalam peradaban Islam. Peradaban Islam yang jaya didukung muslimah yang solehah. Mari kita belajar pada Siti Hajar. Tidak akan ada peristiwa Idul Adha sampai sekarang kalau di situ tidak ada seorang muslimah yang sangat luar biasa. Siti Hajar yang mempersiapkan putranya, ya, dan yang lainnya. Ya. Perempuan muslimah dan tiang peradaban. Perempuan adalah tiang negara, tadi sudah dibacakan. Karena itu baik buruknya generasi tergantung dari didikannya. Jika ia mampu memainkan perannya sebagai ibu dengan baik, maka akan terlahir generasi baik yang mampu memimpin masa depan bangsa. Begitupun sebaliknya. Ya. Sebagai ibu dia madrasah bagi anaknya. Sebagai istri dia pengelola rumah tangganya. Sebagai tiang negara dia barometer tegak runtuhnya akhlak sebuah bangsa. Ironisnya tiang negara tersebut tidak berdaya lagi. Karena sosoknya banyak tergerus oleh kebebasan palsu yang disisipkan oleh musuh-musuh Islam. Mereka berhasil menghasut kaum perempuan untuk mengikuti agendanya. Bahkan sistem yang diterapkan hari ini pun mendukung tergerusnya naluri keibuan dalam diri seorang perempuan. Bagaimana feminisme berhasil merasuki ya dalam diri muslimah-muslimah yang tidak kokoh akidahnya. Dengan kondisi ekonomi yang sengaja dibuat tidak menentu ini, memaksa ya para perempuan ikut ya bagaimana supaya ya kalau orang Jawa bilang kendilnya tidak gelimpang. Ikut bekerja. Ya, saya tidak sedang mengkritik yang bisnis online. It's okay, banyak muslimah yang bisnis online di rumah. Sukses bisnisnya. Tapi mendidik anaknya tidak sukses. Enggak mau bisnis online-nya terganggu,
Karena untung bisnis online-nya banyak, anaknya dibelikan HP supaya tidak ganggu. Wes, saya kemarin ngisi pengajian ya. Duduk di samping-samping saya ibu-ibu. Selama saya ceramah, dia bawa anak umur kira-kira 6 tahun, 7 tahun. Selama dari saya mulai awal ceramah sampai akhir itu kan saya ceramah lebih kurang 1,5 jam. Si anak ini asik ngegame luar biasa. Ya. Si ibunya dandanannya wow. Ya. Selesai pengajian, jenengan pesen opo. Ini loh, saya ulangi, saya bukan sedang mengkritik yang bisnis online. Silahkan membantu ekonomi suami, silahkan. Tapi peran kita sebagai seorang ibu, madrasah bagi anaknya, itu yang tidak boleh terlupakan. Saya jadi guru itu dari tahun 2000. Jadi guru itu dari tahun 83. Saya jadi guru, udah lahir belum Bu? Saya jadi guru dari tahun 83. Saya menikah tahun 85. Tahun 87 saya punya anak. Ya. Tahun 86 saya mulai ngajar di Solo. Jadi PNS. Ketika itu guru listrik masih langka. Saya ngajar hampir semua di STM yang ada jurusan listriknya di Solo. Saya berangkat dari rumah jam 6 pagi dan saya masuk rumah setengah 9 malam. Tapi pagi saya jam 4 pagi udah bangun. Nyiapkan makan pagi, sarapan untuk anak saya, untuk suami saya ketika itu anak saya masih bayi, ya. Kemudian saya bangunkan anak saya mandikan sampai setengah 6, ya. Waktu saya untuk dia. Dari pagi tadi dia habis mandi sampai setengah 6, waktu saya untuk dia. Setelah itu setengah 6 saya berangkat. Istirahat jam 12 saya pulang. Istirahat jam 12 sampai jam 1. Saya pulang, waktu setengah jam saya manfaatkan untuk anak saya. Boleh dibilang saya makannya sambil jalan. Sambil gendong dan lain sebagainya. Saya pulang setengah 9. Ya, pulang setengah 9. Saya mandi, saya makan. Kemudian waktu setelah saya makan sampai dia tidur, itu waktu untuk anak saya. Bukan kuantitas banyaknya pertemuan, tapi kualitas pertemuan kita dengan anak kita. Ngapain sehari sama anak, neng anak cekeli HP, mboke dolanan HP dhewe. Ngapain? Ini yang banyak terjadi sekarang. Ini PR-nya gimana? Udah kerjain sendiri dulu toh. Lihat nih pesenannya Umi banyak sekali. Ya. Tiang negara itu tidak lagi berdaya. Karena apa? Sistem yang dibuat oleh negara kita. Ekonomi yang berantakan. Kemarin ibu-ibu udah bilang, Us, Lombok itu udah merangkak naik loh Us. Kemarin 50, ini sudah mau 60. Disibukkan dengan seperti itu. Dan ini sengaja dibuat sistem ini. Belum lagi masalah beras dan lain sebagainya. Ya. Karena mereka mencari bagaimana caranya ini loh. Madrasah ini roboh, tidak lagi berperan mendidik anak-anaknya. Karena mereka takut ketika generasi muda Islam betul-betul menjadi anak yang soleh-solehah.
Ketika generasi muda Islam mempersiapkan diri jadi mujahid-mujahid. Sebagaimana anaknya Al-Qonsa. Ya, anaknya Al-Qonsa itu ketika terjadi peperangan, mereka bukan ribut. Ya, mereka bukan ribut, kamu aja yang berangkat, tapi mereka ribut, saya yang berangkat, kamu sama Umi di rumah. Masing-masing gak mau di rumah, semuanya mau berangkat perang. Karena apa? Hasil didikan seorang Al-Qonsa yang meluangkan waktunya untuk menyampaikan kepada anaknya menjelang tidur. Al-Qonsa selalu menyempatkan diri menceritakan kepada anak-anaknya kisah-kisah perjuangan di dalam Islam. Ya. Ini ibu-ibu. Kenapa di Kristen, anak-anak Kristen, mereka lebih solid? Karena di Kristen ada yang namanya bulan keluarga. Di mana di bulan keluarga tadi orang tua diharuskan membacakan cerita-cerita Nabi, cerita-cerita pejuang Kristen kepada anak-anaknya. Apakah kita demikian juga menceritakan sirah kepada anak-anak kita? Mengenalkan siapa Bilal, siapa Umar bin Khattab, dan lain sebagainya. Itu kan tugasnya ustadz-ustadzah di sekolah. Lah tugasnya awake dhewe apa? Mereka itu ngewangi awake dhewe. Yang utama itu kita, bukan ustadz-ustadzah. Kita. Ya. Maka Allah memperingatkan bagaimana orang kafir itu berusaha menghancurkan kitanya aja yang nggak nyadar. Ayatnya jelas, kafir itu musuh yang nyata, musuh. Lah kok musuh kok dibaik-baikin, itu kan aneh. Ya. Bahkan ayatnya jelas bahwa di situ disebutkan oknumnya. Yahudi Nasrani tidak akan senang dari dulu sampai kiamat nanti, nggak senang dengan orang iman. Ya. Bukti kedengkian mereka. Mereka sudah merancang dari ratusan tahun yang lalu bagaimana supaya bisa mengalahkan umat Islam. Umat Islam tidak bisa dikalahkan dengan senjata. Maka mengalahkannya dengan perang pemikiran, perang budaya. Ya. Korea tidak mengalahkan kita dengan senjata. Tapi bagaimana anak-anak kita? Mereka tergila-gila dengan K-pop. Mak-mak tergila-gila dengan drama Korea. Suruh ngapalkan satu surat susah. Tapi ngapake lagunya Blackpink, ngapake lagunya BTS, ngapake personel-personelnya apa? Perang budaya. Pluralisme dari pucuk pimpinan sampai ketua RT. Ciptakan suasana yang kondusif, jangan fanatik, semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, semua agama masuk surga. Toleransi beragama. Padahal yang terjadi pencampur aduan agama. Belum lagi sekulerisme. Milih pemimpin jangan lihat agamanya, yang penting dia memperjuangkan rakyatnya.
Ini bayangkan dari tahun 1290-an, sekarang ini tahun 2023, hitung sendiri berapa ratus tahun yang lalu. Ya. Dan setiap periode, ya, mereka selalu berusaha bagaimana mengalahkan orang Islam ini. Dan nadanya hampir sama dari periode ke periode berikutnya. Baik perang pemikiran, perang budaya, hanya ya ada variasi-variasi. Tapi intinya sama. Ya. Ini Ibu. Bagaimana Schwemmer bilang, menghancurkan akhlak Islamnya dihancurkan. Padahal akhlak Islam itu dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka untuk merubah peradaban, mereka merusak keluarga. Tadi sudah saya bilang, hasilnya adalah supaya bisa menguasai Muslim. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, beberapa sarana yang digunakan untuk menghancurkan adalah merusak muslimah dengan menyebarkan propaganda agar meninggalkan tugas utamanya sebagai penjaga keluarga, sebagai madrasah bagi anaknya. Yang kedua, merusak generasi muda agar mudah diarahkan sesuai kehendak mereka. Yang ketiga, menyebarkan kerusakan pada masyarakat tadi. Kalau dulu hamil di luar nikah itu malu, sekarang hamil di luar nikah itu biasa. Ya, ketika saya ngisi pengajian di Safaris dakwah saya di Magetan, ya, seorang bidan mengatakan, Bu Dewi, dalam beberapa bulan ini pasien saya meningkat. Pasien apa? Bukan batuk pilek, bukan flu, tapi pasien HIV AIDS. Bahkan ada yang hamil dalam keadaan HIV AIDS. Usia mereka kisarannya 15 sampai 18 tahun. Bahkan yang mengerikan, satu hamil yang merasa menghamili 5 orang. Ini kerusakan pada masyarakat. Anak perempuan datang, Bu bidan, nih hasil tes pack saya hamil, tolong dong digugurin. Itu bukan sesuatu yang dia datang mengendap-endap dan malu, dia datang nyantai aja. Ya. Contoh kelemahan iman. Pergaulan laki-laki dan perempuan yang semakin merebak. Merebaknya TTM tadi, pacaran, seks bebas, aborsi, hilangnya budaya, ya, menundukkan pandangan. Udah kalau foto, udah begini, dengan mata yang menantang, ya. Padahal ini itu salib Korea itu seperti ini. Orang bilang itu love kepada siapa kalau foto seperti ini? Love kita yang pertama pada Allah. Pamer aurat tanpa malu. Lihat aja. Nampaknya atasnya dikudungi. Ngisore metetet metutuk rakaru-karuan senam. Ya. Senam pakai lagunya orang dari Dari Papua itu. Gak malu. Didelok wong lanang-lanang pamer malahan diegolke bokonge. Ya. Menebarkan ya, konsumsi obat terlarang. Saya Rebo sekarang punya jadwal ngisi di LP di Solo, di Rutan. Boleh dibilang 75%, saya di LP di tempat yang perempuan, 75% itu adalah pemakai dan pengedar narkoba, dan itu perempuan ibu-ibu.
Bayangin, pemakai dan pengedar narkoba di LP perempuan tadi 75%-nya ya, yang 25%-nya tipikor, yang 75%-nya itu kasus narkoba. Pelakune emak-emak. Terus piye coba negarane? Waktu saya ke Goa dulu, otaknya yang mendatangkan narkoba itu ibu-ibu. Gimana coba? Apa ndak ambruk tiang negarane? Ya. Asik dan kecanduan TV, game tidak peduli waktu. Mudah sekali ikut tren dan perubahan ideologi. Sekarang di kalangan anak muda ngapain beragama? Bikin susah. Mereka bilang agama kan dibutuhkan waktu nikah aja. Supaya prosesinya prosesi agama. Nanti punya anak. Sekalian nanti kalau meninggal cuma 3 dibutuhkan. Mereka bilang seperti itu. Gak punya jati diri muslim. Jadi generasi bebek ngikut budayanya ke barat. Enggak doyan ngaji, enggak doyan ke masjid. Ini yang sering saya sampaikan pada remaja. Strategi perusakan moral. 5S, 5F. Ya. Song, seks, spot, smoke, sosial media. Fun, fashion, food, female, film. Ya. Ini idola anak-anak kita. Penyanyi-penyanyi Korea. Apal mereka. Artis-artis Korea. Apal mereka. Judul-judul lagunya. Ya. Ini pergaulan bebas di kalangan anak muda. Pacaran di sekolahan gak malu lagi. Ya, rangkulan di sekolahan gak malu. Sing malu, sing melihat. Ya. Kalau dulu Allah menciptakan Adam dan Hawa, sekarang yang terjadi Adam dan Jaka. Ya. Ini yang terjadi. Pacaran dan nikah beda agama. Padahal di Kristen pendetanya bilang, kami setuju pacaran beda agama. Tujuannya apa? Supaya domba sesatnya masuk ke gereja. Sing ramudeng sing wong Islam. Dinikahke nang gereja kok bangga. Ini PEKOK bener deh. Ya. Ini mereka punya misi. Ya. Dengan pacaran dan nikah beda agama, misinya itu domba sesatnya masuk ke gereja. Tidak hanya satu domba, ketika dari pernikahan tadi lahir anak, padahal di gereja sudah ada perjanjian. Baik di gereja Katolik, tanya tuh Mbak Natalia yang Katolik dulu. Maupun di gereja Protestan itu sudah ada perjanjian. Nikah beda agama, si Islam tidak boleh membawa si Kristen masuk Islam. Anak yang dilahirkan tidak boleh dididik Islam. Si Kristen, si Islam yang nanti harus masuk Kristen. Ini akhirnya kita jumlah umat Islam semakin berkurang dengan seperti ini. Belum lagi tren pakaian. Nih mak-mak sekarang. Ya, mak-mak milenial, sosialita, ya, nongkrongnya di kafe, ya. Saya pernah suruh ngisi pengajian mak-mak milenial. Wah, saya ngelihat pakaian ini harta isi materi apa bingung saya. Wis rambutnya abang biru hijau ra karuan. Jilbab memang selendang dingin iki. Selesai saya ceramah, silahkan kalau mau pulang sekarang duluan. Apa?
Oh iya, saya pura-pura pulang. Ternyata selesai itu apa? Nyetel musik dan caca-caca. Iki mau pengajiane nggopo? Bekase neng ngendi? Muslimah perindu surga kok bar pengajian dansa-dansi karaokenan. Ini yang terjadi sekarang. Ya. Kasus bully, perkelahian. Ya. Ini berawal dari rokok, pesta miras. Ya. Belum lagi toleransi beragama. Bagaimana TikTokan? Hati-hati loh Bu, itu TikTokan itu. Yang nyanyi pakai jilbab, tapi nyanyinya Tuhan Yesus tidak berubah. Ya. Ini yang saya bilang di kalangan anak muda sekarang. I am agnostic. Agnostik itu tidak percaya. Agnostik itu percaya Tuhan tapi tidak mau beragama. Beda dengan ateis. Ateis tidak percaya Tuhan sama sekali. Ini yang terjadi di kalangan anak muda dan pelakunya kebanyakan adalah perempuan. Miris dan memprihatinkan. Bagaimana Islam ke depan? Ini bukan sekedar wacana. Ini realita ibu-ibu. Ya. Sementara gereja mempersiapkan anak-anaknya sejak kecil. Mempersiapkan anak mudanya sebagai seorang ibu. Ya. Ketika seorang wanita Kristen dipanggil menjadi seorang istri dan ibu, maka ia tidak terlepas dari panggilan untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Kristus melalui apa yang digeluti. Mereka tetap menjalankan misinya. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak heran kalau panjenengan ketemu ibu-ibu Kristen sama-sama belanja. Ibu apa kabar? Sehat ya? God bless to you. Sementara mungkin kita merasa, wah kita ini sudah solehah banget. Ketemu yang masih ya pakai daster tapi pakai jilbab, kita cuman melirik saja. Tidak menegur mereka. Assalamualaikum Uhti, mana gamisnya kok pakai daster sih? Ya, sementara mereka, apa kabar ibu-ibu? Belanja nih ya. God bless to you. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu ya. Apa mau kita jawab? Ini mereka latihan ibu. Di kebaktian ibu-ibu. Di namanya persekutuan doa wanita. Mereka latihan. Lah saya ngisi pengajian. Saya ngulang misalnya, Bu, waktu saya kecil begini. Diprotes. Bilang sama ketua pengajiannya, bosen Bu Dewi setiap materi menyisipkan kisahnya dia waktu Islam. Padahal saya itu hanya untuk gambaran. Membedakan. Bu, yuk mulai dakwah yuk. Ketika ketemu sambil belanja, apa kabar Bu? Assalamualaikum. Ya, sehat semua ya Bu. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan untuk keluarga kita ya. Susah Bu Dewi. Belum dicoba, udah bilang susah. Ya, habis tetangga saya itu loh. Kalau belanja itu pakai daster, pakai jilbabnya nggak bener. Lah kita yang sudah paham yang mestinya benerin. Di kalangan kampus ada istilah ahwat dan ikhwit. Ahwat itu yang udah pakai gini, gamis, pakai jilbab syar'i.
Ihwit itu yang masih pakai celana panjang, jilbab bunuh diri, jilbabnya suster, itu ihwit. Lah kapan ihwitnya jadi akhwat? Kalau membuat gap. Dan ketika ada gap, itulah dimanfaatkan oleh mereka. Yang ihwit didekati mereka, dijak bakso sama mereka. Mereka nyanyi, kasih itu lemah lembut, sabar sederhana, tidak sombong. Yang ihwit tidak sombong. Padahal teman saya yang ahwat itu sombongnya setengah mampus gitu. Akhirnya apa? Ngikut mereka. Kehilanganlah kita. Ketika ada yang murtad baru yang awat. Oh gimana teman kita ada yang murtad. Lah ketika belum murtad itu loh. Karena apa? Amar ma'ruf nahi mungkar belum sepenuhnya kita laksanakan. Sementara mereka melaksanakan amanat agung. Padahal ini ayat palsu yang ditaati oleh mereka. Umat filah yang insya Allah dirahmati Allah. Ya, jangan terlambat. Saatnya muslimah berbenah diri. Mencurahkan segenap kemampuannya untuk mempersiapkan generasi khairu ummah. Generasi yang terbaik yang berjuang bagi Islam. Mereka adalah generasi kebangkitan Islam yang akan menghantarkan Islam kembali kepada kejayaan Islam seutuhnya. Belum terlambat ibu-ibu. Loh, anak saya sudah menikah semua. Belum terlambat cucu kita. Karena Quran surat Al-Tur ayat 21, reuni di surga itu bersama anak dan cucu. Belum terlambat. Kalau dulu kita mendidik anak kita belum maksimal, maka saatnya kita mendidik cucu kita. Maka kalau ibu-ibu yang dititipi cucu, jangan mengeluh. Alhamdulillah, nganter sekolah jadi anak solih ya. Jemput dia, tadi diajarin apa sayang? Yang ibunya mungkin tidak tapi kita neneknya, omanya, ya jidahnya justru siap untuk itu. Ya, mari kita belajar pada ibu-ibu yang hebat. Siapa beliau? Beliau ibunda Imam Syafi'i. Beliau membanting tulang untuk apa? Membiayai pendidikan putranya. Kita tahu bagaimana Imam Syafi'i. Betapa hebatnya. Kita belajar pada ibunda Imam Hanifah. Rela menggendong anaknya menuju ke masjid setiap subuh. Digendong putranya ke masjid. Mengenalkan masjid kepada putranya sejak kecil. Bagaimana ibunda Salahuddin Al-Ayyubi bertekad melahirkan pembebas Baitul Maqdis. Bagaimana Ibu Muhammad Al-Fatih yang setiap pagi membangun tekad anaknya untuk menjadi penakluk Konstantinopel. Ya. Ini ibu. Maka kalau cucu saya sampai sekarang masih ingat lagu cucuku sayang, saya bilang itu Muhammad, jadilah anak soleh, ya, rajin ibadah, hafid Al-Quran, rajin mengaji, mengajak teman-teman pergi ke masjid. Jadi saya bilang kamu harus ngajak teman-teman ke masjid. Jadi dia ingat lagu saya nyanyi seperti itu, dia ingat ngajak teman-teman pergi ke masjid. Ya, tadi malam dia cerita sama saya, cucu saya, Uti, saya kehilangan teman. Ya, teman saya hilang. Kenapa? Teman itu kan ikut pengajian. Jadi ada pengajian bapak-bapak di lingkungan kami, ada anak-anak yang ikut pengajian tadarus, jadi membaca Al-Quran kemudian diterjemahkan. Nah, salah satu anak ini bapaknya belum ngaji. Bapaknya mancing, nongkrong. Nah, ketika anaknya sudah ikut pengajian, ya ikut pengajian bapak-bapak ini bersama teman-temannya, karena diajak cucu saya tadi, ya. Anak ini memperingatkan bapaknya, Pak mbok sholat,
melu pengajian bapak-bapak kae lho. Bapake lho, kowe iki melu pengajian apa kok saiki wani karo wong tuwa. Padahal dia ngasih tahu bapaknya suruh sholat, suruh ikut-ikut pengajian. Akhirnya anak itu nggak boleh. Terus cucu saya bilang, pokoknya saya mau usaha biar dia jadi mujahid katanya. Nah ini kita tanamkan ibu. Ya, saya sering menggubah lagu-lagu umum, saya ganti kata-kata. Ya, bilang cucuku sayang, jadilah kaum ulama, saya gitu. Ini kita menanamkan kepada anak kita. Ya, daripada dia ngrungokke lagune Blackpink. Ya. Nah. Peran muslimah dalam memajukan peradaban. Satu, muslimah harus pandai bergaul di masyarakat. Tetapi harus juga memposisikan dirinya sebagai muslimah sejati. Kita bergaul di masyarakat, ikut arisan PKK. Tapi begitu azan berkumandang, kita memperingatkan ibu-ibu mohon maaf, Bu RT mohon maaf, ini sudah azan, PKK-nya ditutup aja ya. Mungkin awalnya susah ibu, tapi kalau ini sering kita lakukan, maka ini ya, oh sudah mau azan, bubar PKK-nya. Kita tidak kehilangan jati diri kita, tapi kita bergaul dengan masyarakat, ya, dan tidak terpengaruh oleh tantangan zaman yang membahayakan dirinya. Maka supaya bisa seperti itu, kenali diri, bakat dan potensi kita yang bisa kita gali. Misalnya ibu-ibu ada yang punya kemampuan nih bikin kue. Undang ibu-ibu yuk bikin kue di rumah saya. Ya. Tapi sebelumnya, Bu, ya, sebelum kita bikin kue yuk kita berdoa yuk mudah-mudahan supaya apa? Kue kita diberkahi Allah. Kemampuan kita nanti bermanfaat. Kenapa mereka yang Kristen yang melakukan itu? Kenapa bukan kita? Ibu-ibu yang bisa bikin nugget, Bu yuk bikin nugget sendiri yuk Bu, yuk lebih sehat yuk. Di PKK kita tawarkan. Atau di tetangga sekitar kita. Kita punya kemampuan seperti itu. Jangan kemampuannya kita, ya. Wah kita di pengajian yang sudah ini kita, ayo kita ini. Tapi di lingkungan kita, ya, yang belum ngaji, kita tidak berdaya guna. Ya. Kenali lingkungan sekitar. Potensi apa yang bisa bersinergi dengan potensi kita? Apa kira-kira yang bisa? Ya, kita berdayakan ibu-ibu. Ya, saya dulu waktu saya masih punya waktu banyak, ya, saya panggil anak-anaknya tetangga. Saya bilang, siapa yang punya PR, ibunya nggak bisa ngajarin, saya bilang gitu. Wah banyak yang datang. Ya anak-anak ya, anak-anak banyak. Tapi sebelum ngerjain PR, yuk baca Al-Fatihah dulu. Ya, sampai ketika itu ada 28 anak dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Ya, sampai saya minta bantuan para ahwat-ahwat mahasiswa-mahasiswa. Gitu. Nah, hanya sayangnya kita ini orang Islam tuh kadang-kadang tidak siap bersaing. Yang TPA merasa tersaingi, ya. Padahal tujuan saya adalah anak-anak mau ngaji, mau ngapalke Al-Quran. Garap PR itu kedua. Hanya sarananya garap PR karena saya seorang guru, gitu, ya. Fokus dan jadilah ahli di bidang masing-masing, ya. Jadi ahli kita di bidang masing-masing, ya. Ambil bagian dalam upaya menyuarakan agama Allah sesuai dengan potensi kita. Saya bisanya ceramah ya saya nawarin ceramah. Saya nawarin pengajian. Ibu-ibu gak bisa ceramah, bisanya ngumpulin orang, kumpulkan. Ibu-ibu gak bisa ceramah, gak bisa ngumpulkan orang, punya dana, dengan dana. Bu, yuk pengajian, aku duit, wes seneke aku. Ya, nanti ada hadiah hadir, nanti saya. Wes, nanti untuk segala kebutuhan saya udah nanti. Ya, dengan apa yang ada pada kita. Ini untuk apa? Kita tidak bisa langsung merubah yang besar, kita rubah dari yang kecil. Ya. Nah, 2,
menciptakan karya positif bagi orang lain. Seorang muslim harus bisa menciptakan sebuah inovasi yang dapat berguna bagi dirinya dan orang lain. Ya. Yang ketiga, muslimah sebagai seorang istri maka akan menjadi ibu. Seorang ibu akan menjadi madrasah bagi anaknya. Apabila seorang ibu mampu mendidik anaknya menjadi anak soleh soleha, maka dapat memberikan kontribusi bangkitnya kejayaan kembali Islam. Keluarga A didik anaknya jadi anak soleh. Keluarga B didik anaknya jadi anak soleha. Keluarga C didik karena punya anak laki dan perempuan, mendidik anaknya jadi anak soleh soleha. Keluarga D, E, F, G sampai X mendidik keluarganya masing-masing. Maka dalam satu komunitas itu akan menjadi komunitas anak-anak soleh soleha. Ini. Maka ayo untuk membangkitkan kembali peradaban Islam, kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Ya, bagaimana keluarga kita menjadi agen-agen perubahan kepada kebaikan. Ya, muslimah sebagai bagian dari masyarakat berperan aktif membentuk peradaban yang meliputi faktor sosial. Ya. Ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ibu-ibu, para ummahat yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, ya. Sebuah kenyataan, perusakan terus dan terus terjadi. Maka mari sekecil apapun peran kita punya andil untuk sebuah perbaikan. Perbaikan tadi menuju pada perubahan pada kejayaan Islam kembali. Kalau generasi muda kita sekarang sudah rusak, itu loh Bu, generasi berikutnya yang ada di sekitar ini loh. TK, SD yang ada di sekitar ini. Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya. Mereka kita didik bersama para ustadz dan ustadzah menjadi ya Muhammad Al-Fatih abad 21. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan itu karena kebodohan saya, ada lebihnya dari Allah datangnya. Mohon maaf saya sudah menyita waktu ibu-ibu begitu banyaknya. Sebelum saya tutup mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, monggo, atau masukan. Silahkan. Ada? Ada Ibu? Bulan depan, bulan Februari, saya akan membahas tentang Valentine Day. Ya, kalau di tempat Ibu ada pengajian, ya, tempat Ibu ada pengajian, silahkan. Ya, saya akan meluangkan waktu. Ya, Jumat, Sabtu, Ahad, silahkan. Ya, kumpulkan remaja di sekitar ibu-ibu. Ya, jangan bilang sulit ketika kita belum melangkah. Ya, saya sudah menawarkan. Jangan ibu-ibu berpikir gini, wah ngundang Bu Dewi nanti muka afaahnya berapa? Saya tidak pasang tarif. Ya, saya tidak pasang tarif. Enggak disangoni, enggak dikasih mukafaah pun bagi saya tidak masalah. Tapi bagaimana peran kita tadi memperbaiki generasi muda kita. Bagaimana peran kita sebagai ya penopang kembali peradaban yang sudah mulai miring ini. Ya. Kemudian ibu-ibu yang punya kenalan mu'alaf, teman mu'alaf, saudara mu'alaf, silahkan bergabung bersama kami setiap hari Sabtu di sekolah mu'alaf ya, yang diadakan di Lamper ya, pengurusnya Mbak Natalia ini. Silahkan ya bisa menghubungi ya untuk
yang punya kenalan mu'alaf supaya bisa belajar bersama kami. Begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada masukan, waktu saya kembalikan kepada Ustazah pembawa acara tadi mana ya? من جاءك يسعى